Selamat datang di Potri, Podcast Santri, tempat kita berdiskusi tentang kehidupan para santri. Saya Muhammad Hafiz Askan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Nah, silahkan perkenalkan diri. Halo guys, nama Ana, Aryan Seprianda, kelas 6. Nah, Ahi Aryan ini salah satu orang yang cukup aktif di pesantren. Dia sudah mendapatkan prestasi yang cukup banyak, khususnya di bidang non-akademik. Nah, abis ini kita mau nanya, gimana sih kiat-kiat dia itu biar nyaman di pesantren, bahkan dapat berprestasi di pesantren. Gimana keseruannya? Cekidot. Nah, selamat datang Ahi Aryan, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, kawan-kawan, Ahi Aryan ini santri kelas 6 di Pondok Pesantren Terpadu Usuluddin. Jadi nggak perlu diragukan lagi tentang pengalamannya di pesantren, bahkan ketika ia mengikuti kegiatan-kegiatan di luar pesantren. Nah, Ahi Aryan ini kalau nggak salah dari mana Hi? Dari pesisir barat, benar? Dari pesisir barat. Nah, pesisir barat. Kalau kita ngomong tentang pesisir barat, kalau nggak salah pesisir barat itu jauh dari kota, Hi, benar Hi? Pesisir barat itu jauh dari kota. Nah, terkenal dengan laut-lautnya. udah. Pemandangan lah. Ya, kalau memang jauh dari kota, kan dari pesisir barat sampai ke pesantren Usuluddin itu cukup jauh, Hi. Cukup jauh. Nah, antum itu bisa tahu pesantren Usuluddin itu dari mana, Hi? Berawal dari saya sebelum mondok, saya punya keinginan untuk masuk pesantren dari keinginan sendiri dan diikuti dengan dorongan orang tua. Oh, berarti mau sendiri nih, bukan paksaan. Mau sendiri. Oh, mau sendiri. Terus ya? Saya berangkat dari rumah. Niat saya tadinya mau nyari pesantren di Bandar Lampung. Tidak jauh-jauh. Tapi saya briefing sama orang tua, ternyata tidak ada yang cocok di hati saya. Kemudian ada saudara nih, Fadlil Amri. Saudara saya dari SD, teman plus saudara. Dari SD tuh? Iya, dari SD. Dari SD. Sampai sekarang masih temenan? Masih temenan Sampai sekarang. Bahkan bosen saya melihat mukanya itu. Sampai bosen gitu ya? Bosen banget. Sampai bosen. Kalau boleh tahu udah berapa lama ya temenan sama dia? Dari kelas 3 SD. Saya dulu dari Tangerang pindah ke Krui. Oh, Ahi berarti aslinya orang Tangerang, Hi? Aslinya orang pesisir barat, tapi Tangerang itu ngebangun sebuah rumah, kerja di situ orang tua. Oh, abis itu pas kelas 3 SD pindah lagi ke pesisir barat. Lagi. Oh, ketemu sama orang ini nih. Ketemu nih sama orang ini. Fadlil Amri nih. Fadlil Amri namanya. Namanya Fadlil Amri. Nyampe sekarang berteman sampai bosen saya melihat mukanya tuh. Berarti kurang lebih udah 9 tahun nih temenan. 9 tahun. 9 tahun udah ngapain aja tuh? Saya kemudian lanjut nih, saya telepon. Bapak saya ini bilang, ikut saudara aja katanya di Fadlil Amri. Coba telepon dulu di mana. Ternyata kalian enggak. Orang tua tuh ragu awalnya. Pas ragu ditelepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ngomong. Ternyata Fadlil Amri ini di Kalianda. Orang tua ragu, tapi saya ingin cari pondok yang lebih jauh biar ada pengalaman yang lebih luas. Biar jauh dari orang tua gitu ya. Jauh dari orang tua biar benar-benar itu kerasanya antrinya. Terus ya? Kemudian saya ke Kalianda, tiba saya tidak melihat pondok apapun. Tapi memang asli terpandang melihat Usuluddin di pinggir jalan. Usuluddin sini nih. Usuluddin sini, langsung kelihatan Usuluddin. Saat itu gimana ya posisi pondok itu? Gimana kondisi pondok saat itu? Saya lihat, saya tiba di sini pas bulan puasa. Jadi pas sore-sore itu. Oh, sore-sore. Sore. Saya melihat dari ujung ke ujung, rasanya jalan capek, luas bener rasanya. Awal-awal pondok tuh. Saya masuk gerbang, ternyata saya melihat ada banner tulisan Dai Indosiar. Dai Indosiar aksi Indosiar dari Usuluddin. Ya. Lupa sih namanya, tapi udah lama itu biasa lah. Udah pikun. Waktu antum kelas 1 tuh. Udah kelas 1 itu. Kelas 1. Orang tua ngomong gini, bapak tuh ngomong gini. Nah, Nina, kamu bakalan jadi kayak gini nanti. Saya aminkan saja dalam hati. Kemudian saya berangkat ke Diwan, daftar, bismillah dengan tekad menuntut ilmu, talabul ilmi. Ternyata saya diterima. Dari situ saya nggak nyangka, kok bisa ya Aryan jadi santri.
Gak nyangka Nggak awalnya. nyangka awalnya kok bisa jadi santri. Kemudian saya briefing keliling pondok, saya melihat asrama. Asrama mana? Asrama Putra. Asrama 2, iya asrama putra kan Oh. putra. Kirain antum kan gak tahu pondok, siapa tuh masuk asrama putri, kita kan gak ada yang tahu. Nah terus sih, Saya masuk asrama putra, dikenalin di asrama 2 di Ali bin Abi Thalib nama kamarnya. oh saat itu rusunawa udah jadi. Udah jadi. Udah jadi. Bagus malahan. Sekarang pun nambah bagus. Keren dia, mantap. Nah, anak itu dibawa Ustaz Reki ke kamar Ali bin Abi Thalib di lantai kedua. Oh berarti antum dari awal itu dituntunnya sama Ustaz Reki ini. Oh, Ustaz Reki nih. Jadi saya anak dituntun dari Diwan ke Aslam 2. Saya melihat tuh, anak ngelihat santri lagi pakai sarung. Kamar tuh bersih banget kamarnya. Kata orang tua, tuh lihat santri tuh pada pakai sarung, udah boleh berangkat ke masjid. Oh jadi gini kata anak kan. Terus anak pas di perjalanan, anak ngelihat ada santriwati lagi pada nyapu-nyapu tuh. Waduh ternyata. Terus? Tidak ada niatan kayak Oh gitu. belum. Tidak ada niatan belum Tidak belum ada. atau nggak ada nih? Nggak ada Oh niatan. nggak ada niatan. Terus? Ngelihat aja santriwati lagi nyapu-nyapu. Oh berarti pondok ini rajin bersih-bersih. Karena setahu saya dari teman saya, pondok itu rata-rata ada bagian kebersihan dari luar, Iya, bukan dari santri. dibayar. Kalau Ternyata, di usul ini berarti enggak. ternyata saya lihat di Suludan ini nyapu sendiri. Ternyata saya ngeliat kegiatannya. Oh ternyata ada kegiatan bersih-bersih kerja bakti dari santri. Oh ternyata di sini dididik untuk kerja bakti melalui tangan santri. Oh, biar santri mandiri. Biar santrinya mandiri. Mandiri. Lanjut habis dari kamar Ali, terus anak turun. Anak selalu ngingetin orang tua, nggak tahu dalam benak anak tuh kalau mau meriksa pondok lihat kamar mandinya. Nah, Ya benar sih sebenarnya benar. Kalau dari kamar mandinya udah bagus, insya Allah semuanya pasti bagus. anak lihat kamar mandinya. Kaget bapak anak kan. Ternyata baknya tuh main bak gede Bak dia. gede gitu ya? Jadi santri itu bareng-bareng ke mandinya. Bareng gitu, satu bak. Bareng dia satu bak tuh. Wah, Ramean di situ mandi. rame itu. Oh, Gak kebayang kata saya. Oh, gimana ini kalau langsung mandi satu kamar mandi. langsung orang. mandi satu. Awalnya rasanya gimana kayak ngeliat kayak gitu? Kayak lebih seru aja gitu, Lebih ada seru, asik keasikannya gitu. dia daripada Jadi kalau sendiri-sendiri mandi bisa ngantri. ngobrol gitu ya, bisa bercanda gitu ya. Kalau ngantri kan lama nih waktunya, mending bareng-bareng kayak gitu kan, bus bareng-bareng teman-teman. Kalau nggak ada sabun ya geser samping gitu kan, Geser-geser terus tiba-tiba habis aja ya. tiba-tiba habis aja. Jadi sabun bisa berbagi, bisa sedekah sama teman lah gitu. Nah terus antum ini kan tahu dari Fadlil Amri nih. Saat itu Fadlil Amri udah tes juga apa belum? Udah masuk malah. Udah masuk. Udah masuk. Oh ya. berarti duluan Fadlil Amri daripada Duluan antum. Fadlil Amri. Fadlil Amri. Terus ketemuannya di mana? Di pondok ini. Langsung akrab gitu. Udah langsung akrab memang dari rumah. Malahan dari pas mau masuk pertama kali pondok, berangkatnya bareng sama Fadlil berangkat Amri. bareng sama Berangkat Fadlil bareng. Amri. Oh. Dari Krui ke sini tuh berangkat bareng. Oh gitu. Jadi berarti antum tahu pondok pesantren ini berawal dari saudara. Dari saudara. Saudara dulu yang tahu pondok sini. Iya, awalnya iseng-iseng nyari. Awalnya Ternyata iseng-iseng ada saudara. nggak kerasa sampai udah kelas 6. Nggak kerasa. Nah, jadi gitu kawan-kawan, ceritanya Ahi Aryan bisa kenal Pondok Pesantren Terpadu Usuluddin. Tapi sebelum itu, karena kita udah ngobrol panjang nih, aus gak Hi? Aus banget. Aus banget. Nah, di sini Usuluddin ada salah satu produk nih. Silahkan diambil Hi. Oh, ya, siap. Nah, ini namanya Hi Mr. Aru Lemon Juice. Coba dicoba dulu Hi, gimana rasanya Hi? Biar antum sendiri yang review rasanya gimana Hi. Coba minum, silahkan minum Hi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, antum duluan nih. Gimana Hi? Rasanya seger mantap. Nah, kenapa rasanya segar? Karena Mr. Aru Lemon Juice ini 100% lemon asli, nggak ada campuran apa-apa. Nah, kira-kira Hi, kalau dari kualitas minuman kayak gini, kalau di luar kira-kira berapa nih harganya Hi? Kurang lebih sih kalau dari lihat kualitas sama rasanya 20 ribuan ke atas. Kalau di luar mungkin 20.000. Lemon asli 100% lemon asli. Tapi di Usuluddin minuman 100% lemon asli hanya diberi harga 5.000. Silakan diminum lagi. Gimana rasanya Hi? Izin minum juga Hi? Boleh Hi? Oi, minum bareng kita. Boleh. Tos dulu kita. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah,
selain ada Mister Aru Lemon Juice ini, nah Pondok Pesantren Terpadu Usuluddin juga produksi roti, kawan-kawan. Silakan diambil, Hi. Kayaknya belum makan dari pagi, bener, Hi? Belum makan. Nunggu acara ini belum makan. Ya, belum makan. Nah, ternyata Pondok Pesantren Terpadu Usuluddin ini menyajikan roti yang bernama Mister Aru Bakery yang rasanya nggak kalah sama produk-produk di luar sana. Kalau nggak percaya, silakan nih dimakan nih. Kita review bareng-bareng nih. Gimana sih rasanya ini? Ini kayaknya enak sih ngeliatnya. Bukan kayaknya nih, memang enak kayaknya. Memang enak. Belum dicoba kan kayak enak. Tos lagi guys. Roti masih di Oh, tos. Silakan nih dimakan nih. Bismillah. Oh iya. Nah, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya rasanya? Teksturnya lembut, bagaikan sutra. Bagaikan sutra, guys. Coba kalau kita buktiin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan isinya pun melimpah, benar ya? Rasa coklat. Nah, kira-kira kalau roti dengan kualitas kayak gini, kira-kira kalau di luar berapa nih? 15.000 ke atas. Nah, kalau di luar 15.000, Mister Aru Bakery dijual dengan mulai harga 3.000 aja nih kawan-kawan. Dari 3.000 sampai seterusnya. Bahkan Mister Aru Bakery pun menerima pesanan kue ulang tahun dan acara-acara lainnya nih kawan-kawan. Jadi lanjut deh, makan nih, kita langsung ngobrol deh. Nah, kalau nggak salah ya, antum ini Ana dengar-dengar aktif di bidang non akademik khususnya di dai, benar ya? Nah, kalau boleh tahu ya, kan antum ini dari notabene sekolah luar ini negeri ya. Otomatis kayaknya kurang lah ya tentang dai itu, benar ya? Nah, apa antum itu memang bawaan dari SD apa dari Usuluddin ini kebentuk jati diri dai antum itu? Jadi dari skill dai saya sih sebenarnya dari SD. Dari SD. Dari SD memang dasarnya aja tapi. Dasarnya aja. Ya kayak dai-dai cilik tapi monoton dia. Monoton. Tapi waktu di SD saya dai-nya dai bahasa Lampung. Dai bahasa Lampung. Bahasa Lampung. Keren juga dai bahasa Lampung ya. Terus dari SD saya memang udah ke bawah dai. Terus saya lihat di sini ada ekstrakurikuler dai Usuluddin 3 bahasa. 3 bahasa. 3 bahasa. Bahasa apa aja tuh ya? Bahasa Arab, bahasa Inggris, sama bahasa negara kita sendiri, Indonesia. Bahasa Arab juga berarti di sini. Bahasa Arab juga. Berarti dari awal itu udah punya basic awal benar. Udah punya basic. Masuk Usuluddin. Mau ekskul dai itu lebih diperdalami lagi ekskul dai-nya. Kalau boleh tahu siapa saat itu yang ngajari awal-awalnya? Saat awal-awal saya yang mengajarkan dai itu Ustadz Sahrullah. Oh, berarti Ustadz Sahrullah ya? Ustadz Sahrullah dulu. Yang ikut aksi itu siapa namanya? Aduh, kurang lupa saya namanya, udah lama itu. Oh, udah lama ya? Udah lama. Antum kelas 1 ya, wajar ya? Ada kelas 1 dulu. Nah, antum masuk tuh. Berarti dari awal situ pernah ikut-ikut lomba kayak gitu ya? Alhamdulillah pernah. Dan hasilnya? Hasilnya kalah. Kalah? Tapi belum. Oh, belum. Terus? Karena kesuksesan berawal dari kekalahan kalau kata orang-orang dahulu. Kata orang. Jadi kegagalan itu awal dari kesuksesan ya? Kegagalan awal dari kesuksesan. Terus dari awal kegagalan itu antum terus berusaha apa langsung nyerah tuh ya? Dari kegagalan itu saya berpikir, dari kegagalan berawal dari ujung-ujungnya bakalan kesuksesan. Nah, saya terus berlatih, memperdalami gimana caranya. Saya berlatih dari mimik, dari penambahan target untuk hafalan. Saya bertambah dan berkembang sampai sekarang, alhamdulillah. Akhirnya beberapa perlombaan dapat juara ya. Alhamdulillah. Nah, pasti kan namanya orang lomba dain ya, ngadepin orang rame, bener gak ya? Apalagi orang luar gitu, kita nggak kenal, ada cowok ada cewek, bahkan ada orang kayak ngeliat, ih apa sih orang apa sih. Nah, antum itu ada gak sih awal rasa itu deg-degan gitu, ada gak? Pasti ada. Demam panggung pasti dirasain. Nah, gimana cara antum ngatasin demam panggung pas mau naik ini kan pasti deg-degan nih. Bahkan ada orang pingsan nih di atas panggung nih. Nah, antum itu gimana cara ngatasin? Antum mau naik nih tiba-tiba, gimana caranya biar tenang aja di atas panggung itu, pembawaan itu enak, gimana tuh? Ini juga diajarin waktu saya latihan dai di Usuluddin.
Cara menghadapi demam panggung. Yang pertama jangan lupa berdoa sih intinya. Berdoa pasti, kalau berdoa di awal-awal itu harus kita berdoa. Kita berdoa sama Allah, minta ketenangan. Ya doa-doa anak-anak dai lah, Robbi shrahli sodri gitu dia. Kemudian kata Ustadz saya, kalau mau jangan demam di panggung, intinya jangan diam di tempat, jadi keliling kuasai panggung. Kuasain panggungnya, jangan batu aja di tengah. Soalnya kalau batu kaki gemeteran tuh, tapi kalau keliling nggak rasa. Akhirnya. Udah selesai aja, relax, bawa relax aja santai. Oh jadi gitu ya. Terus kalau nggak salah dengar nih, antum ini aktif juga di bidang pramuka ya. Dan kalau nggak salah satu anggota Dewan Ambalan, bener ya? Jadi kawan-kawan, Aryan ini nggak cuma di bidang dai, ternyata dia juga aktif di bidang pramuka. Bahkan di dalam kegiatan pramuka dia menempati bagian yang lumayan tinggi kawan-kawan. Kalau nggak salah andalan koordinator urusan sekretaris, benar? Nah, bagian sekretaris lumayan tinggi bagiannya. Nah, awal mula antum kenal pramuka itu di mana sih sebenarnya? Sebenarnya dari SD dulu saya nggak pernah ikut pramuka. Nggak pernah ikut? Nggak pernah. Jadi nggak pernah apa nggak suka tuh? Nggak suka. Nggak suka. Kata saya, apa sih pramuka nih? Manas-manasin badan, bikin apa gitu kan? Ya, capek gitu. Pas saya masuk pondok, saya kelas 1 saya belum terlalu suka sama pramuka. Tetapi saya ngeliat di pramuka di pondok tuh beda sama yang di luar. Beda. Saya ngelihat keasikannya. Saya melihat anak anggota pramuka yel dari jalan ke jalan tuh kayaknya seru gitu ngeliatnya. Gitu ya, keren, kompak gitu. Sangat kompak, seru aja ngeliatnya. Berawal dari situ terus saya ingin masuk anggota pramuka khusus di Pondok Pesantren Usuluddin. Saya masuk, saya dalamin, saya hafalin. Karena di pramuka ini ternyata yang saya telah dalamin, ternyata ada juga pendalaman dai juga ada ternyata. Ada juga di dalam pramuka. Berarti satu basic lah, ketemu dari dai pramuka, ketemu nyatu berarti. Nyatu dia ternyata. Saya lihat di pramuka ini lebih asik aja dari yang lain. Jadi kalau kita nggak betah kan biasanya ekskul kan. Kalau nggak betah santri itu dibawa ekstrakurikuler aja. Ternyata dari pramuka ini saya ngeliat seru aja, ngeliat yel dari jalan ke jalan tuh ketawa-tawa, belajar ini belajar itu, belajar mandiri. Pokoknya pramuka tuh banyak kegiatan-kegiatan yang mengasihkan di pramuka. Nah, antum ini kan berarti dari kelas 1 nih ikut pramuka ya? Dari kelas 1. Pernah gak sih ikut lomba-lomba keluar gitu, bahkan sampai keluar pulau atau kemana pun pernah gak sih? Pernah, alhamdulillah. Kemana tuh ya kalau betul? Pertama kali saya ikut lomba itu dulu ke Pondok Pesantren Latansa, Pelangi. Pelangi. Latansa. Itu gimana sih? Kok antum bisa tiba-tiba diajak ikut lomba itu, ceritanya? Kelas 1 dulu saya ikut pramuka, tapi kelas 2 saya keluar dari pramuka. Keluar. Ibaratkan ya capek lah, istirahat dulu. Pas saya kelas 3 ternyata ada brosur perlombaan itu. Iya, brosur perlombaan dari Pelangi Perkemahan Latansa Galina Pasi. Kata saya jadi pengen ikut, nyesel juga keluar pramuka. Ternyata dari luar Pulau Jawa, Pulau Sumatera kan. Berarti pengalamannya lebih luas berarti kan? Luas, iya, otomatis kan di luar pulau. Apalagi antar pondok dia. Ternyata kata saya, terus saya memang udah keluar ya, mau masuk lagi masa ikut-ikut tiba-tiba lomba kan, nggak enak jadi. Terus ada Ahi Bayu nawarin, Aryan mau ikut Pelangi nggak? Wih, kebetulan nih, dari hati memang ikut. Pas benar kan. Lagi pengen ditawarin pula. Ih, mau kata anak kan. Ente ini ya di MSG, Morse sama LKBB. Oh ya siap. Nggak nyangka itu kan. Kalau MSG kan memang udah ada basicnya kan. MSG itu kayak ada dai-nya gitu. Ada dai-nya. Satu jalur lah berarti. Satu jalur dia. Morse yang saya pelajarin dalam-dalam, karena dari awal sih nggak bisa Morse. Morse itu apalah, kata saya, kode-kode kayak gini. Saya belajar dan akhirnya kebawa di sana, bisa juga alhamdulillah. Terus LKBB melatih kita ketegasan gitu kan, pemimpin gitu kan. PBB ya. PBB LKBB harus kompak. Dari situ saya mulai, dari awal Pelangi itu saya mulai masuk lagi, dan sampai kelas 6 sekarang pun saya
ikut serta jadi Dewan Ambalan Pramuka. Nah, dari lomba Latansa itu pulang bawa piala gak ya? Pulang bawa piala dong, Piala pasti. banyak. Lumayan sih. Lumayan banyak. Bisa Kalau nggak salah banyak dapat lah. piala yang gede kalau nggak salah ya. Dapat dia 1. Juara apa tuh ya? Juara favorit. Juara favorit, pondok pesantren terfavorit berarti. Suludin. Berarti kayak gitu ya. Jadi gitu kawan-kawan cerita Aryan di pondok pesantren ini. Cara ia dapat nyaman di pondok dengan mengikuti pramuka, cara ia berprestasi di dai dengan awalnya iseng-iseng yang masuk eskul. Iseng-iseng. Nah, dari iseng-iseng berakhir menjadi prestasi. Nah, dia ini awalnya itu nggak mau masuk pondok pesantren Usuluddin, nggak ada niatan. Tapi Allah menunjukkan lewat saudaranya untuk masuk pondok pesantren terpadu Usuluddin. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa hidup ini memang pilihan. Tapi jangan terlalu engkau pikirkan. Karena apa yang sudah Allah takdirkan, itu pasti suatu kebaikan. Mungkin ini dari kami. Saya Muhammad Hafiz Askan pamit undur diri. Dan tamu saya kali ini Aryan Seprianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.